Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kontribusi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai 10 hingga 11% dari produk domestik bruto PDB Indonesia tahun 2025 mendatang. Namun Ketua Dewan Pembina Asosiasi Fintech Indonesia Rudiantara menyebut kontribusi tersebut tidak akan bisa dicapai jika tidak didukung oleh infrastruktur digital yang memadai. Pandemi menjadi katalis atau pendorong percepatan ekonomi digital dan pertumbuhan ekonomi digital diyakini tidak dapat dihentikan. Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Indonesia, AFTEH, Rudiantara, dalam MGN Summit akhir pekan lalu menyebut kontribusi ekonomi digital pada produk domestik bruto atau PDB Indonesia dalam prediksi Google Temasek akan mencapai 10 hingga 11%. Namun kontribusi ini tidak akan tercapai jika tidak didukung infrastruktur digital yang memadai. Dari sisi infrastruktur, secara umum memang kita harus membangun lebih cepat, lebih murah. Ya, di Indonesia itu player dari operator seluler katakan terlalu banyak. Jadi untuk operator seluler yang hanya punya pangsa pasar single digit atau double digit rendah, ekonomi scale-nya juga rendah. Harus terjadi konsolidasi. Ini sudah dimulai konsolidasi didorong oleh pemerintah ya, antara Indosat, Ooredoo dengan Hutch. Nah, ini sendiri membuat menjadikan mereka lebih besar. Tentu kalau menjadikan lebih besar, mempunyai kapasitas lebih besar, belanjanya bisa lebih besar karena ekonomi Australia lebih tinggi, capex per subscriber atau per megabitnya juga sekarang menjadi lebih murah. Selain itu, literasi digital dan perlindungan konsumen juga menjadi faktor yang harus menjadi perhatian untuk dapat mempercepat digitalisasi ekonomi Indonesia. Saat ini literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah. Literasi digital kita baik secara umum di masyarakat atau di pasar tertentu memang masih rendah. Ya, contohnya hoax masih bertebaran itu dan orang masih percaya apa yang dikirim itu dianggapnya benar saja gitu. Itu secara umum masyarakat, literasi masyarakat. Literasi sektor juga contoh misalkan ya, masyarakat masih istilahnya bisa ditipu atau tertipu ya oleh pinjol ilegal. Terkait pinjaman online P2P lending, Ketua Indonesia Fintech Society Mirza Aditya Swara dalam kesempatan yang sama menilai bunga P2P lending konsumtif dengan tenor pendek masih tinggi, meski sudah disepakati agar bunganya turun dari 0,8% menjadi 0,4% per hari. Tingginya bunga tersebut dikhawatirkan akan menjadi kendala dalam pengembangan fintech P2P lending Indonesia. Bunganya itu masih terlalu tinggi ya menurut saya sendiri. Pada waktu kemarin sebelum diturunkan itu 0,8% per hari. Kemudian sekarang menjadi 0,4% per hari. Itu masih di atas 100% kan? Di atas 140% per tahun gitu. Memang NPL-nya cukup tinggi terutama kemarin di masa pandemi ini. Tapi menurut saya harusnya kalau memang ingin menjadi alternatif, tidak mencekik leher, ya harusnya memang bunga P2P yang konsumer ini pun juga harus bisa dibawa turun. Mirza mengakui angka kredit bermasalah P2P lending cukup tinggi, apalagi di masa pandemi COVID-19, dan ini menjadi alasan bunga P2P lending lebih tinggi. Indonesia Fintech Society mencatat total outstanding P2P lending hingga akhir 2021 mencapai 26 triliun rupiah. 103 fintech P2P lending berizin dengan lebih dari 749.000 entitas lender dan 68,4 juta entitas borrower. Tim Liputan, Metro TV.